Serba-serbi bangsa Batak di sini ditampu. Hai, Horas. Pada kesempatan kali ini, aku mau bercerita tentang filosofi orang Batak. Filosofi yang menceritakan tentang seberapa kerasnya orang Batak, tetapi seberapa hebatnya perjuangan orang Batak. Jadi filosofinya itu bercerita tentang cicak dan simbol payudara yang ada di struktur rumah adat Batak. Mungkin di antara kita pernah ngelihat gitu ya, itu loh yang ada di rumah Batak itu ada simbol cicak dan simbol payudara. Itu bukan cuman sekedar iseng atau apa dibuat itu, tapi itu ada filosofinya, ada makna tertentu untuk simbol cicak dan payudara itu. Orang Batak terkenal keras, orang Batak terkenal keras, terkenal gigih ya. Cuman kita nggak bisa lihat dari satu sisi orang Batak keras gitu loh. Mereka juga punya alasan tertentu, ada statement tertentu yang membuat kehidupan harus begitu gitu. Jadi simbol payudara dan cicak yang ada di dalam struktur rumah orang Batak itu bukan tanpa meaning, bukan tanpa arti gitu. Yang pertama, cicak. Cicak itu kalau kita bisa lihat, cicak itu hidupnya merayap. Hidupnya lengket di mana-mana gitu dan dia bisa bertahan hidup gitu loh. Mungkin di antara kita juga ada melihat beberapa orang Batak, bukan beberapa sih, rata-rata dan mungkin semua orang Batak begitu. Orang Batak itu sama kayak cicak gitu. Di mana-mana bisa hidup, di mana-mana bisa bertahan hidup gitu. Apapun yang dia lakukan, dia bisa bertahan hidup, mengendalikan hidupnya sendiri. Dan begitu pun cicak yang disimbolkan, yang difilosofikan dengan kehidupan orang Batak gitu. Jadi kita harus bisa bertahan hidup dan gimana ya? Ya kita harus bisa bertahan hidup gitu seperti cicak yang walau dalam keadaan terdesak dia bisa mempertahankan kehidupan dia sekalipun memutus ekornya gitu loh. Dan orang Batak sih rata-rata begitu ya, sekalipun bekerja keras atau gimana, sekalipun dia harus bekerja keras, pokoknya dia tuh harus naik gitu, dia harus punya kehidupan, dia harus punya pengharapan gitu. Ya rata-rata sejauh ini sih orang Batak begitu aku lihat ya. Dan untuk simbol payudara yang ada di dalam struktur rumah Batak itu, mungkin beberapa orang kalau melihatnya, apa sih simbol payudara, kenapa harus simbol payudara gitu kan. Cuman kita nggak bisa menarik ke sisi negatifnya. Itu simbol payudara yang ada di arsitek bangunan rumah Batak itu bukan tanpa sebab gitu. Di zaman sekarang banyak kita lihat gitu loh, orang Batak itu jauh-jauh merantau ke luar negeri, bahkan ke benua-benua lain, Amerika apa segala macam. Tapi orang Batak itu harus ingat Bonapasogitnya. Bonapasogit itu artinya kampung halamannya. Dari mana asal dia berada gitu, dari mana dia dilahirkan. Itu namanya Bonapasogit, kampung halaman. Bahasa yang dimengertinya kampung halaman gitu. Jadi kampung halaman. Jadi kemanapun orang Batak itu pergi, kemanapun orang Batak itu melangkah atau apapun, senikmat apapun di perantauan itu, senikmat apapun di dunia luar sana, di benua lain sana, orang Batak itu harus ingat Bonapasogitnya gitu loh. Ingat di mana dia dilahirkan. Itulah arti dari filosofi payudara yang ada di arsitek rumah Batak. Jadi kalau dilihat mungkin ya useless lah, nggak guna gitu. Oh no, orang Batak itu keren. Bahkan struktur rumahnya aja pun ada filosofi gitu.
Nah, kalau dilihat dari cicak dan simbol payudara itu sudah cukup keren gitu ya orang Batak ya. Kehidupannya harus seperti cicak yang bisa merayap atau bertahan hidup dimanapun dia berada, dan uh, simbol payudara itu menunjukkan kalau kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita melangkah, kita harus tetap ingat bona pasogi kita. Kita harus ingat sama orang tua kita gitu loh. Karena itu adalah sumber-sumber kehidupan yang bisa menjamin kehidupan kita ke depannya gitu. Karena kalau bertahan hidup ya, kalau kita bertahan hidup pasti kita memikirkan masa depan kita. Kalau kita memikirkan rumah kita, orang tua kita, ya itu adalah sebuah bukti kalau kita itu memang manusia berkualitas gitu kan. Ya kita harus mengingat apa punya posisi kita lagi, itulah artinya itu. Nah, satu lagi nih, ada filosofi orang Batak di dalam bangunan rumah orang Batak. Pernah lihat nggak kalau rumah orang Batak itu atapnya itu lebih tinggi gitu loh? Kenapa atapnya ke belakang lebih tinggi? Kenapa nggak ke depan aja gitu? Uh, itu ada lagi tuh. Itu bukan tanpa sebab itu. Kenapa orang Batak itu membangun rumah lebih tinggi atas belakangnya, atau itu gini kan, kalau orang bangun rumah kan gini kan, lebih tinggi belakangnya daripada depannya. Karena prinsip orang Batak itu kalau dia punya anaknya itu harus lebih sukses dari dia gitu. Anaknya itu nggak boleh di bawah dia. Kan kalau anak itu di belakang kita, jadi anak itu harus lebih tinggi dari dia gitu, nggak boleh lebih rendah gitu lah orang Batak itu. Jadi menurut aku dari struktur rumah aja keren ya, ada filosofinya semua gitu loh, dari mulai arsitek dindingnya bahkan sampai gentengnya, semua itu diperhatikan dengan jelas, harus ada bukti-buktinya gitu. Dan sejauh ini sih banyak sih orang Batak yang menekuni hal itu gitu, dan salut sih lihat orang Batak. Mungkin di luar sana yang lain dari Batak mungkin banyak sih yang begitu juga, cuman ya terkhusus untuk orang Batak amazing aja. Yang membuat aku miss gitu, itu kayaknya semua orang Batak gitu. uh, iya anakku tuh harus gini-gini, harus lebih dari aku gitu. Itulah bukti kalau misalnya orang Batak itu mempunyai filosofi yang kuat di dalam kehidupannya. Ada cicak, ada simbol payudara, ada bangunan atas genteng yang lebih tinggi belakangnya, itu semua ada filosofinya, dan itulah arti-arti dari filosofi pembangunan rumah orang Batak. Dan mungkin konten kali ini cukup sekian. Aku mohon dukungan dan subscribe-nya, komen bila ada yang salah atau ada orang tua yang melihat video ini mungkin salah penyampaian atau penuturan. Aku mohon semoga bisa dikomentari, dikritik dengan baik agar kedepannya aku bisa lebih baik lagi berkonten, aku bisa menyajikan atau memaparkan hal-hal yang lebih baik daripada sini. Dan di akhir kata aku mau mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Haras.